pemecahan fisik bahan makanan atau nutrien yang kita masukkan atau intake. Karena dia mempunyai tugas mekanikal yang pertama, maka tentu komponen-komponen yang ada di situ harus mendukung untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, yang pertama, kalau kita lihat dari strukturnya, maka ini kita bisa meninjau dari lapisan paling luar yang tersusun oleh epitel. Jadi epitel yang ada pada lidah ini adalah epitel khusus, yaitu epitel berlapis, dan lapisan paling atasnya adalah lapisan pipih yang relatif tebal. Kenapa harus berlapis misalnya? Karena epitel yang ada di lapisan atas ini harus selalu berinteraksi dengan makanan ataupun bahan dari luar, dan itu mempunyai risiko bahwa epitel ini akan mengalami pengelupasan atau denudasi, sehingga harus berlapis. Kalau berlapis, lapisan atas mengelupas, ada lapisan bawah, demikian. Sehingga di samping dia ini berfungsi sebagai penerima pertama, juga berfungsi sebagai pelindung untuk lapisan di bawahnya. Kemudian struktur yang kedua berkaitan dengan kemampuan lidah untuk melakukan pergerakan atau untuk melakukan manajemen pengaturan bahan makanan untuk apakah mau dikelola di rongga mulut atau kemudian dikirim ke esofagus. Maka kita bisa melihat di sini ada lapisan-lapisan otot. Nah, jadi otot pada lidah ini sangat unik, ya, karena otot ini harus mampu mengelola secara perfect makanan yang dimasukkan ke rongga mulut. Pilihan pertama jenis ototnya adalah otot seran lintang, atau biasa kita sebut sebagai otot skelet, ya, atau otot yang sifatnya itu spontan responnya dan berada di bawah kendali kesadaran kita. Jadi otot seran lintang. Nah, untuk menunjang proses-proses mekanik yang harus bisa dilakukan oleh lidah, maka otot seran lintang ini harus diatur di dalam orientasi secara morfologisnya itu untuk memenuhi fungsi dari lidah itu. Nah, inilah yang langkah pertama yang harus difahami oleh siswa berkaitan dengan orientasi dari otot seran lintang. Kalau kita lihat di sini, ada otot seran lintang yang mengarah ke sini. Ini disebut sebagai longitudinal. Kemudian ada otot seran lintang yang mengarah ke bawah, dan ada potongan melintang di sini. Semoga saya bisa, sebentar, saya pakai laser. Sekali lagi, semoga kelihatan. Ini ini longitudinal, transversal, dan di sini adalah ini vertikal dan ini transversal. Nah, ini yang harus kita buat simulasi atau kita buat model supaya siswa mudah memahami. Saya biasa menampilkan ilustrasi seperti ini, ya. Jadi ini gambaran lidah secara sederhana, ya. Kemudian kita merekonstruksi arah atau orientasi dari otot seran lintang itu untuk kemudian kita simulasikan bekerjanya lidah yang didukung oleh orientasi dari otot seran lintang. Di gambar pertama ini, saya memperlihatkan ada 3 jalur otot seran lintang, yaitu longitudinal,
vertikal dan transversal. Dengan membuat perubahan posisi, maka ini menjadi lebih jelas untuk memperlihatkan. Jadi ini posisi sebenarnya, posisi original lidah. Kemudian kita buat sedikit lebih miring. Maka ini sebenarnya adalah otot vertikal. Kemudian ini otot longitudinal. Dan ini adalah otot transversal atau yang melintang. Nah, sedikit juga untuk memperjelas di sini pandangan dari bawah, kita bisa memperlihatkan otot yang arahnya sudah kita definisikan tadi. Gambaran-gambaran ini sebenarnya merupakan rangkaian dari video yang bisa kita buat untuk menunjukkan, atau gambaran 3 dimensi untuk menunjukkan pada siswa bagaimana orientasi otot itu ternyata mempunyai atau membawa fungsi yang nanti menjadi spesifik. Kenapa harus ada otot longitudinal? Kenapa harus ada otot vertikal? Kenapa harus ada otot transversal khusus untuk di lidah? Nah, ini harus kita tekankan spesifikasi dari otot yang kita jelaskan pada siswa, yaitu tadi jenis ototnya adalah seram lintang, dan yang kedua adalah adanya 3 orientasi yang sangat spesifik yang hanya ada pada lidah. Nah, gambaran kedua tadi dekomposisi yang pertama berkaitan dengan mechanical. Kemudian ini memang agak saya singkat. Dekomposisi yang kedua itu kita menjelaskan adanya fungsi lidah yang tadi di kelenjarnya. Jadi pada lidah itu di samping ada komponen-komponen yang sifatnya berfungsi di dalam mekanis, itu ada yang berfungsi sebagai penghasil enzim. Ya, salah satunya adalah glandula seromukus yang ada pada bagian lidah. Nah, ini gambaran yang kita perlihatkan sudah dikombinasikan. Saya menambah komplek, ya, kekomplekan gambar. Kalau di sini saya hanya mengambil masing-masing satu otot yang mempunyai orientasi yang berbeda. Satu longitudinal, satu vertikal, satu transversal. Tetapi pada model yang kedua ini, saya menambah ada 2 otot, 2 serabut, otot yang vertikal maupun otot yang transversal. Kemudian saya menambah ada glandula yang ada di sini. Kenapa ini kita buat lebih kompleks? Karena pada tahapan ini saya ingin menjelaskan adanya kinerja dari otot tersebut dan mengkombinasikan dengan fungsi dari lidah maupun fungsi dari kelenjar yang ada di lidah. Di sini ketika dalam keadaan relaksasi semua, maka lidah itu memanjang, otot di sini dalam keadaan relaksasi, sehingga saya gambarkan ini diameter ototnya bulat. Kemudian juga saya gambarkan jarak antara satu otot dengan otot yang lain. Ini menunjukkan adanya jarak yang cukup longgar. Kemudian ketika otot kontraksi, yang berkontraksi adalah otot longitudinal, maka lidah secara panjang, ukuran panjang akan memendek. Kemudian otot yang ada di transversal ini akan mengalami penyempitan diameter. Otot yang ada atau yang bersifat vertikal ini tidak mengalami penyempitan, tetapi dia mengalami pergeseran ke arah belakang. Nah, jadi hanya satu otot yang berkontraksi,
ini akan mempengaruhi panjang. Ya. Jadi maju atau mundurnya posisi pada lidah. Satu titik di sini bisa maju, bisa mundur. Relaksasi, kontraksi. Kemudian saya menambahkan gambaran di sini bahwa kelenjar serosa, mukosa atau seromukus ini memanfaatkan adanya kontraksi otot untuk melakukan aktivitas ekskresi. Jadi begitu terjadi proses penyempitan atau pemendekan lidah, maka antar otot ini akan melakukan pergeseran mendekat sehingga ruang yang tadinya longgar di sini menjadi sempit dan ini akan melakukan squeezing atau melakukan permasan terhadap glandula yang ada di sini sehingga dia mengekskresikan produk, contohnya amilase. Nah, kemudian ini bisa kita kembalikan ke sana bahwa begitu dia sudah relaksasi kembali, maka ini akan kembali ke posisi awal. Biasanya reaksi ataupun kontraksi relaksasi ini berkaitan dengan proses kita melakukan intake makanan. Nah, ini akan membuat terjadinya sinkronisasi antara kinerja organ-organ yang menghasilkan bahan kimia, glandula seromukus, dengan proses kontraksi. Sehingga kita ketika kita mau memasukkan makanan, maka otomatis akan terjadi induksi untuk produksi ataupun melepaskan enzim amilase contoh. Nah, ini penggambaran yang selanjutnya juga saya gambarkan bagaimana dari sudut pandang berbeda untuk memberikan ilustrasi yang lebih komprehensif kepada siswa sehingga siswa bisa melakukan simulasi apa yang saya jelaskan ataupun apa yang saya inginkan untuk dipahami oleh siswa. Nah, kemudian gambaran di sini juga bisa kita gunakan untuk menjelaskan bahwa ya, otot yang vertikal tadi kalau mengalami kontraksi maka ini akan membuat atau memperpendek atau menyempitkan ukuran dari lidah. Otot yang ada di sini yang disebut sebagai otot transversal, kalau dia berkontraksi maka akan terjadi proses penebalan lidah. Nah, kolaborasi seluruh atau kontraksi otot ini kemudian bisa dikombinasikan. Misalnya otot longitudinal berkolaborasi dengan otot transversal, maka akan membuat lidah meliuk secara datar. Kombinasi antara otot vertikal dengan longitudinal ini akan menghasilkan lidah menekuk ke arah atas. Nah, kombinasi kontraksi relaksasi dari masing-masing orientasi otot memungkinkan lidah itu untuk menjangkau seluruh ruang yang ada di dalam rongga mulut untuk mengelola dalam hal topik pencernaan untuk mengelola nutrien atau makanan yang kita masukkan ke dalam rongga mulut secara optimal. Di samping itu juga terjadi sinkronisasi kinerja antara faktor-faktor fisik yang dihasilkan oleh kombinasi kontraksi relaksasi dari lidah dengan glandula seromukus, serosa dan mukosa yang memproduksi enzim ataupun produk-produk yang membantu di dalam proses pencernaan ataupun proses penggilingan nutrien yang dilakukan di dalam rongga mulut. Nah, ini salah satu ilustrasi bagaimana dekomposisi yang kita lakukan dan kemudian ditambah dengan detail untuk membuat atau memberi ilustrasi supaya bisa dipahami oleh mahasiswa ataupun siswa.
Nah, ini adalah gambaran histologis yang menunjukkan tadi bagaimana epitel, kemudian adanya glandula seromukus, dan adanya otot yang berorientasi secara sangat terstruktur yang sudah kita jelaskan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat lebih detail lagi ternyata struktur lidah ini, nah kenapa harus ada dekomposisi? Karena di dalam atau pada lidah itu di samping ada epitel yang sebagai pelindung, lidah juga harus mampu mendeteksi rasa atau taste ya. Nah, sehingga ada taste bud di sini atau kuntum perasa. Nah, keunikan desain dari lidah itu yaitu bahwa kuntum perasa yang sensitif terhadap rasa itu harus dijaga, diproteksi dari misalnya air panas, nasi panas dan lain sebagainya ya, dari hazard supaya tidak mengalami kerusakan dan tidak kehilangan sensitivitasnya. Tapi di waktu yang bersamaan dia harus bisa selalu menjangkau atau mendapatkan stimulus ataupun sensorinya harus bekerja sehingga dia juga harus terekspos. Maka pada lidah itu ada kuntum perasa yang tersembunyi sekaligus bisa terbuka apabila diperlukan untuk bekerja. Jadi ini struktur yang juga sangat khusus. Jadi ada ini disebut sebagai bentukan jamur ya. Jadi ada sirkumvalata dan lain sebagainya. Nah, ini untuk ilustrasi saja bagaimana celah dan ini adalah kuntum perasa yang terlindungi dari hazard. Kalau kita tergesa-gesa sarapan, airnya terlalu panas, supaya tidak rusak, ini terproteksi. Nah, jadi bentuknya seperti ini, dia ada di dalam satu lokasi yang tertutup. Di sini ada epitel. Epitelnya seperti saya sampaikan pipih berlapis, jadi banyak sekali lapisan. Sel sarafnya, ya, connective tissue. Terus kemudian ini ada nerves. Nah, ini adalah tes spur tadi. Nah, strukturnya sangat spesifik. Dan ini juga dipengaruhi oleh biasanya meminjam kontraksi otot yang ada pada lidah. Nah, itu bagaimana contoh yang ada di rongga mulut untuk dekomposisi. Ya. Kemudian contoh yang kedua, tentu dari mulut itu akan dikirim ke esofagus. Dari esofagus kemudian akan diteruskan ke lambung. Ya. Nah, lambung ini akan saya jadikan contoh dekomposisi yang kedua. Nah, jadi kenapa ini penting? Karena hampir sama seperti pada lidah tadi. Lambung ini mempunyai kombinasi-kombinasi ya. Jadi perpaduan antara saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kalau kita lihat di sini lambung, kemudian bagian dari saluran pencernaannya adalah lambung itu sendiri ya. Dan dia mempunyai fungsi. Nah, tadi ada struktur dan ada fungsi pencernaan secara mekanis. Ya. Dan tentu sebagai tempat penampungan sementara bagi makanan. Nah, di samping itu, lambung juga memiliki kelenjar yang berfungsi menghasilkan cairan lambung. Salah satunya adalah yang penting adalah HCl. Kemudian juga ada pepsinogen, ada mukus. Sehingga dalam tinjauan fisiologis fungsi, lambung ini mempunyai peran ganda, yaitu pengolahan mekanik, ya, kemudian pengolahan kimiawi atau pencernaan kimiawi. Di samping itu juga menghasilkan enzim dan material atau zat-zat yang membantu dalam proses pencernaan. Kalau melihat
uraian ini, maka kita bisa memprediksikan, kita bisa menghipotesiskan bahwa struktur lambung itu pasti akan mempunyai struktur yang memungkinkan terjadinya mechanical digestion, pencernaan mekanis, dan sekaligus menghasilkan atau mampu melakukan chemical digestion. Nah, jadi hipotesis yang pertama, mechanical, berarti dia ada pergerakan-pergerakan. Maka dekomposisi yang kita lakukan adalah kembali kita membuat 2 poin, yaitu otot dan kelenjar. Otot ini tentu berfungsi di dalam mekanik digestion, dan kelenjar ini nanti akan banyak berperan di dalam chemical digestion. Nah, otot, kalau tadi pada lidah ada otot yang disebut sebagai otot seran lintang jenisnya, dan orientasinya ada 3 arah, maka di lambung juga ada otot jenisnya tidak lagi seran lintang, tetapi otot polos, ya. Atau biasa disebut sebagai smooth muscle yang berorientasi longitudinal, sirkuler, dan oblik. Kenapa? Karena untuk menjalankan fungsi fisiologis sebagai mechanical digestion, dia harus mempunyai gerakan yang komplit. Tidak hanya maju atau ke atas ke bawah dalam hal membawa makanan, tapi harus mempunyai gerakan retropulsi, segmentasi, dan peristaltik. Sehingga kombinasi gerakan ini bisa menghasilkan gerakan yang sifatnya meremas atau squeezing. Jadi tidak hanya mentransport, tetapi bisa meremas, bisa mendorong, bisa mencampur. Inilah properti yang disediakan oleh otot yang ada pada lambung. Kenapa ototnya harus otot polos? Ini akan nanti saya jelaskan, ya. Jadi ini adalah orientasi yang ada, otot yang ada pada lambung, yang tadi disebut sebagai longitudinal, ini sirkuler, dan ini adalah obliques. Loh, kenapa berbeda dengan yang ada pada lidah, yaitu transversal, vertikal, dan longitudinal? Maka ini perlu kita simulasikan, perlu kita berikan gambaran supaya bisa supaya bisa nanti kita simulasikan untuk menunjukkan pergerakan yang bisa dilakukan oleh lambung. Sama seperti pada lidah tadi, seperti ini. Ya. Nah, bedanya kalau tadi ada di sini pada lidah itu ada longitudinal, maka ini juga ada yang biru ini longitudinal. Kemudian yang tadi transversal itu karena bentuknya tabung, berbeda dengan bentuk lidah yang seperti batang, maka otot yang longitudinal dan sirkuler atau memutar. Ya. Jadi kalau kita kembalikan ke sini, ini ototnya memutar, sirkuler. Baru kemudian lapisan yang selanjutnya itu tidak 140 derajat, tetapi 45 derajat, dan arahnya itu menyamping, oblik, ya, oblik. Jadi kalau kita lihat di sini, ini yang sirkuler, ini yang longitudinal, ini oblik sana. Ini yang sirkuler, ini longitudinal, ini oblik. Apa fungsi dari orientasi yang berbeda ini? Kita bisa melihat kalau otot ini sirkuler, melingkar,
itu berkontraksi, maka ya kontraksi yang ungu ini kontraksi, maka yang dihasilkan adalah menyempitnya diameter dari lambung. Jadi akan menyempit. Kalau yang berkontraksi otot yang longitudinal, maka ini akan memendekkan ya, panjang dari lambung. Kalau yang berkontraksi otot yang obliks, maka ini akan miring. Ya. Kontraksinya itu akan miring. Jadi kalau ini dikombinasikan, maka kontraksi relaksasinya itu bisa menghasilkan gerakan repulsi, ya, memutar, mencampur. Nah, uniknya lagi, kenapa jenis ototnya harus otot polos? Ya. Jadi salah satu ciri otot polos adalah dia mempunyai unit kontraksi pada masing-masing sel. Berbeda dengan otot serat lintang yang sifatnya harus. Jadi otot pada lidah itu kalau kontraksi harus kontraksi semua, harus sinkron. Ya. Harus sinkron. Jadi kalau ini memanjang, ini kontraksi, maka seluruh bagian harus kontraksi. Demikian juga yang di sini. Kenapa? Karena ini satu kesatuan. Jadi otot serat lintang itu satu kesatuan kontraksi. Tapi pada otot polos, maka dia bisa nanti dalam satu organ itu kontraksi relaksasinya itu parsial. Kontraksi relaksasinya itu parsial. Sudah. Maaf. Ya, sorry. Jadi parsial. Artinya apa? Di sini kontraksi, di sini bisa relaksasi karena mereka masing-masing otot itu bisa berdiri sendiri, sistem kontraksinya ya. Berdiri sendiri. Nah, sehingga dalam satu organ ini kontraksi relaksasinya itu bisa asinkron. Di sini kontraksi, di sini bisa relaksasi. Di sini kontraksi, di sini bisa relaksasi. Sehingga gerakan-gerakan kontraksi relaksasi itu bisa berirama dan kemudian, nah jadi di sini kontraksi, di sini bisa relaksasi. Artinya di sini menyempit, di sini melebar. Sehingga memungkinkan terjadinya proses movement. Proses pergerakan isi dari lambung itu untuk menuju ke area yang lebih luas. Di sini memendek, di sini memanjang, di sini kontraksi, di sini relaksasi. Kemudian ini akan juga dikombinasikan, di sini kontraksi, di sini relaksasi, sehingga jadi pergerakan yang sifatnya ritmik dan itu memungkinkan terjadinya pencernaan. Ya, jadi isi dari lambung ini bisa kembali ke sana, bercampur, ya, sehingga proses mechanical digestion itu bisa terjadi, proses mekanik. Jadi di sini terjadi segmentasi dengan di sini. Jadi ini saling berkontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi, sehingga semacam terjadi tumbuhan-tumbuhan yang itu akan melembutkan, akan mereduksi ukuran dari nutrien yang sudah ada di situ. Jadi sama bisa kita ilustrasikan kalau orang sedang menumbuk padi atau sedang melakukan pembuatan tepung dan lain sebagainya dengan tumbuhan-tumbuhan. Nah, ini terjadi kombinasi-kombinasi mixing karena adanya otot yang berorientasi sangat spesifik dan hanya ada di lambung. Nah, kemudian dekomposisi yang faktor dekomposisi selanjutnya yaitu bahwa di lambung
ini ada proses pencernaan kimiawi. Dan pencernaan kimiawinya sangat unik karena di lambung dihasilkan asam atau HCl dan pH di dalam lambung itu sangat asam. Jadi antara 1 dan 2. HCl dengan pH 1 itu kalau kena epitel, epitelnya akan leleh ya, akan mengalami kerusakan. Dan di lambung itu epitelnya tidak lagi berlapis, tetapi hanya satu lapis. Nah, sehingga saya biasa membuat ilustrasi seperti ini. Ini adalah lapisan yang melindungi lambung. Kemudian di sini ada sumur-sumuran di mana di situ diproduksi HCl. Dan kemudian HCl akan ditransport ke sini bercampur dengan makanan. Karena pH-nya sangat rendah, maka akan mengganggu, akan memecahkan ikatan-ikatan kimiawi pada makanan yang ditelan yang dikirim ke lambung. Sehingga karena terjadi simplifikasi, penyederhanaan struktur kimia, ikatan-ikatan kimianya pecah, maka ini akan membuat makanan itu menjadi lebih kecil ukurannya. Nah, jadi karena lebih kecil, maka lebih mudah nantinya untuk diserap. Nah, jadi kombinasi gerakan memutar, menumbuk, mencampur, ditambah dengan HCl yang pH-nya sangat asam, itu akan menjadi kombinasi antara mechanical dan chemical digestion yang optimal. Sehingga bolus atau suasana di lambung itu di dalamnya, di lumennya itu sifatnya sangat asam. Pertanyaannya adalah kalau dia asam, bagaimana dengan epitel yang tidak tahan terhadap asam? Nah, jadi lambung ini suasananya asam sekali, namun ternyata dihasilkan satu lapisan yang disebut sebagai mukus. Mukus inilah salah satu kontennya adalah bikarbonat yang kalau bertemu dengan HCl akan menghasilkan senyawa yang netral pH-nya. Karena netral, maka lapisan mukus ini menjadi pelindung bagi sel epitel yang ada di lambung supaya tidak tergerus, supaya tidak terusakkan oleh asam yang tinggi, asam yang kuat. Ya. Nah, kombinasi ini biasanya saya tekankan kepada siswa supaya memahami betul prinsip bagaimana pencernaan kimia bisa berlangsung dan tidak merusak struktur dari lambung. Nah, jadi gambaran sederhana, lu kok malah gambarnya jelek ya, ini biasanya kadang-kadang mahasiswa malah mengingat ya, siswa malah mengingat. Nah, jadi kemudian kita sampaikan juga kalau sampai lapisan mukusnya hilang atau rusak, maka ini bisa terjadi tukak lambung. Nah, selanjutnya langsung kita mungkin karena waktu ke pankreas ya. Ini adalah dekomposisi untuk bagaimana glandula ya atau kelenjar. Nah, pankreas ini tersusun oleh dua komponen yaitu asini pankreas atau biasa disebut asinar ya, yang merupakan bagian dari eksokrin. Dan yang kedua, jadi ini adalah bagian asini, asinar. Ya. Jadi pankreas ini adalah duodenum, di sini tadi adalah lambung. Ya. Maka pankreas ini didesain untuk melakukan dua pekerjaan sekaligus. Pekerjaan pertama adalah eksokrin, dan pekerjaan yang kedua adalah endokrin. Bagian endokrin tersusun oleh sel-sel alfa, sel beta, ya, yang menghasilkan insulin dan glukagon yang kemudian
salah satu fungsinya untuk manajemen gula. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah bagian dari eksokrin. Kalau ini endokrin, maka ini eksokrin. Apa yang dilakukan eksokrin? Ya, ini berkaitan, jadi eksokrin ini adalah kelenjar yang mempunyai jalur atau duktus atau saluran pembuangan dan bermuara pada duodenum. Nah, ini daerahnya disebut sebagai papilla atau papilla of Vater ya. Jadi ada muara di sini. Ini duodenum. Nah, ini juga merupakan faktor krusial yang harus difahami oleh siswa. Ya. Kinerja eksokrin dari pankreas ini untuk nanti mendapatkan gambaran menyeluruh dari proses pencernaan, maka ini perlu dilakukan stressing atau pembuatan poin di sini. Jadi ini adalah duodenum, di sini lambung, ini tadi eksokrin pankreas. Maka untuk memudahkan ilustrasi, saya membuat gambaran seperti ini. Jadi makanan yang sudah dicerna oleh lambung dengan pH 1 atau 2 karena ada HCl-nya, ya, maka dia akan dikirim ke duodenum. Pada saat dikirim, karena dia tadi masih bercampur dengan HCl, maka makanan ini otomatis bolus namanya, itu masih ber-pH asam, asidik. Sehingga kalau dia ini sampai di intestin dan diserap ke dalam tubuh dan pH-nya masih 1, maka ini menjadi sangat berbahaya. Apa yang harus dilakukan? Mau tidak mau, ya, bolus yang sifatnya asidik ini harus dinetralisir. Siapa yang menetralisir? Maka bagian dari pankreas yang namanya asini pankreas, eksokrin, tadi akan memproduksi salah satunya adalah bikarbonat dan dia akan dikeluarkan di mana? Di yang disebut sebagai papilla of Vater atau duodenal papilla ini. Saluran yang berasal dari asini pankreas. Ini adalah papilla of Vater ya, dari pankreas tadi. Maka dia melepaskan bikarbonat ke sini, kemudian mixing dengan bolus yang berasal dari lambung, ya, yang sudah mengalami pencernaan kimia maupun fisik tadi, maka ini kemudian akan dinetralisir dan di sini sudah berupa bolus yang sifatnya netral. Sehingga apabila dikirim ke intestin untuk diresorpsi, untuk diabsorpsi, untuk diserap, maka ini sudah relatif aman. Ya. Nah, ternyata dalam prosesnya nanti itu ada bagian dari intestin yang juga, nah ini perlu kita jelaskan juga pada mahasiswa, sistem imun. Jadi ini adalah intestin, sedikit saja waktunya. Ini adalah yang disebut sebagai GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue. Jadi di situ ada bagian dari sistem enzimatik, sistem imun yang bisa merespon apabila ada kontaminasi atau ada mikrobia yang berbahaya. Ya, jadi dia akan merespon, akan menetralisir mikroorganisme. Kenapa penting adanya sistem imun yang berasosiasi langsung di sistem pencernaan? Karena sistem pencernaan seperti yang dibilang tadi, langsung mengintake material dari luar dan diinternalisasi ke dalam tubuh. Sehingga risiko terjadinya kontaminasi sangat besar. Lanjut, semoga waktunya masih ada. Nah, jadi secara ringkas dalam proses dekomposisi, kita menyampaikan beberapa
proses ya. Tadi ada gerakan peristaltik, kemudian nanti mungkin seperti ini contohnya. Nah, kemudian yang kedua, pilar kedua adalah pattern recognition. Jadi pengenalan pattern, pengenalan pola. Jadi kalau kita sudah memahami bagaimana tadi pemecahan menjadi komponen-komponen sederhana, otot, kelenjar dan lain sebagainya beserta fungsinya, maka kita kemudian tahapan selanjutnya adalah pengenalan polanya. Polanya apa ya? Jadi untuk bisa melakukan fungsi tadi, saluran pencernaan itu harus tersusun oleh apa saja, polanya seperti apa, apakah sama antar area apa berbeda ya. Ini untuk membuat atau mengelaborasi antara struktur dan fungsi ya. Jadi histologinya berperan untuk struktur dan nanti fungsi enzimatiknya, proses penyerapan dan lain sebagainya. Jadi ini saya langsung ke gambar seperti ini. Jadi dalam pilar untuk pattern recognition atau pengenalan pola, maka sebagai contoh yang representatif adalah struktur dari saluran itu di daerah atau di lokasi yang berbeda. Nah, biasanya saya menjelaskan strukturnya dulu, lapisannya terdiri dari kalau intestin itu ataupun esofagus atau lambung itu pasti tersusun oleh 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, muskularis, dan serosa. Polanya seperti itu, ada 4 lapisan polanya. Jadi mukosa, urutannya selanjutnya adalah submukosa, muskularis, dan serosa. Apa pentingnya mengenal pola atau susunan ini nanti karena pola atau susunan ini akan bervariasi pada bagian yang berbeda. Misalnya di esofagus, susunannya adalah longitudinal dan sirkuler untuk muscles. Kenapa? Karena pergerakannya adalah pergerakan peristaltik. Pergerakan peristaltik itu seperti apa? Ini saya berikan contohnya ya. Jadi saya membuat ilustrasi ini tabung, kemudian ototnya itu sirkuler, melingkar seperti ini. Jadi kalau dia kontraksi, maka dia akan mempersempit diameter. Kemudian ini kontraksi, di sini menutup, ini kontraksi, jadi memendek. Nah, jadi menutup, memendek, menutup, memendek, menutup, memendek, menutup, ini akan menghasilkan gerakan peristaltik. Jadi bergerak ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Bagaimana dengan di intestin? Di intestin gerakan peristaltiknya membantu proses pencernaan yang disebut sebagai segmentasi. Jadi polanya ini mengalami kontraksi, kemudian diikuti kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi. Jadi kalau ini kontraksi, ini pas relaksasi, ini memanjang, ini memendek, ya. Ini gambaran-gambaran yang saya coba berikan untuk menjelaskan bagaimana kombinasi antara kontraksi dan relaksasi pada otot yang sifatnya sirkuler, ya. Jadi sirkuler itu seperti ini sirkuler, muskuler, ya. Sirkuler. Kalau kita lihat di sini sirkuler, ya. Dan ini longitudinal. Nah, jadi dia otot polos, di sini bisa kontraksi, di sini bisa relaksasi. Kalau kita buat ilustrasi gambar diamnya seperti ini. Jadi di sini bisa kontraksi, di sini bisa kontraksi, di sini bisa relaksasi, di sini relaksasi sebenarnya ya, di sini relaksasi. Begitu. Nah, sehingga kemudian kita bisa secara umum tadi mendapatkan gambaran bagaimana setiap komponen submukosa, muskularis, dan serosa ini menjadi pattern di dalam atau pola yang menyusun seluruh bagian dari saluran pencernaan ini. Kombinasinya yang berbeda apa? Sebagai contoh pada lambung tadi di samping longitudinal dan sirkuler itu ada oblik, ya. Sehingga mempunyai pergerakan yang berbeda. Ini sebagai contoh. Sayang sekali waktunya singkat sehingga saya tidak bisa terlalu detail. Nanti mungkin diskusi bisa kita tambahkan.
Kemudian selanjutnya abstraksi, ya ini untuk menyederhanakan, ya menjadi model kerja. Jadi dari yang sudah kita dekomposisi tadi, kemudian kita kombinasikan dengan pola, maka kita bisa membuat elaborasi, yaitu misalnya bagaimana proses mekanik, ya, dari input proses pencernaan mekanik, terutama yang terjadi mulai pada rongga mulut, kemudian juga proses pencernaan mekanik di dalam lambung dengan komponen-komponen ototnya yang tadi sudah kita sampaikan, kemudian berpadu dengan enzim, ya, dan penyerapan. Nah, untuk penyerapan tadi kita sudah sampaikan ada kombinasi yang dihasilkan oleh glandula atau kelenjar asini yang ada di pankreas, sehingga ini memungkinkan untuk terjadi penyerapan dan kemudian output, ya, keluar, feses, defikasi. Nah, visualisasi ini menjadi penting sehingga siswa bisa memahami betul gambaran keseluruhan, ya, dari komponen-komponen yang tadi parsial memang sengaja kita dekomposisi, kemudian kita visualisasi dan menjadi satu kesatuan. Kita bisa menambahkan aktivitas pada mahasiswa atau pada siswa supaya mereka lebih memahami, lebih bisa menginternalisasi dengan memberi tugas, ya. Jadi misalnya membuat skema alur nutrisi dari mulut sampai ke ketika defekasi. Setelah penjelasan kita, maka kita bisa melakukan rechecking. Apakah siswa itu sudah memahami betul dari komponen-komponen yang kita ini kan untuk disusun dalam satu kesatuan sistem, ya. Atau merancang infografis struktur jaringan dan fungsinya. Jadi ini untuk mengelaborasi antara struktur dan fungsi. Struktur yang khusus, fungsi khususnya apa? Demikian. Nah, ini salah satu contoh, ya. Jadi kombinasi perbandingan setiap struktur, misalnya ini di large intestine, ya, kemudian small intestine, stomach atau lambung, ya, kemudian esofagus. Kita bisa melihat pola yang sama karena terdiri dari mukosa, submukosa, muskularis, dan serosa, namun ada perbedaan-perbedaan spesifik yang sesuai dengan lokasi dan membawa fungsi yang berbeda. Kita bisa melihat juga di sini contoh yang sangat bagus. Ini small intestine, kemudian ada tadi, ya, papilla of Vater. Bapak Ibu, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini nanti bisa menjadi bahan diskusi. Ya, jadi kemudian perancangan algoritma atau desainnya bisa seperti ini. Langkah-langkah pembuatan, penyerapan, dan lain sebagainya seperti yang tadi saya sampaikan. Kita kemudian contoh, ya, flowchart, membuat flowchart, ya. Berdasarkan misalnya contoh flowchartnya seperti ini, ya. Jadi siswa bisa kita beri tugas untuk membuat flowchart, misalnya dikaitkan dengan bahan makanan yang itu apa, ya. Di sini misalnya karbohidrat, lipid, dan protein, ya. Di mana? Oh, karbohidrat di mana? Kemudian lipid, kemudian protein, dan lain sebagainya. Bagaimana proses yang dilakukan, apa yang berperan, ya, dan targetnya apa? Misalnya pepsin, polipeptid, ya. Kemudian deliver atau lipase apa, dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh. Semoga waktunya tidak banyak terlewat. Saya kira demikian dan terima kasih. Saya kembalikan pada Mbak Ayu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Bambang atas materi yang telah disampaikan. Sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Dan barangkali Bapak Ibu ada yang terkendala perangkat atau jaringan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Ini menarik sekali nih ya Bapak Ibu materinya tentang
sistem pencernaan. Oke, ini sudah ada yang bertanya, Prof, di kolom chat. Mungkin langsung saya bacakan ya, Prof. Ya, bisa, Ini monggo. dari Bapak Agung Kismono. Pertanyaannya, apa benar di lambung terjadi penyerapan alkohol juga obat-obatan tertentu? Saya pernah dengar info demikian. Mohon pencerahannya, Prof. Oke, dari Bapak Agung Kismono, SMAN 1 Sewan ya, Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin langsung saya ya, Prof. Atau mungkin itu ada review juga, Jian dulu, mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan, biar nanti kalau sama bisa kita respon. Oke, baik, Prof. Mungkin ada Bapak Ilham Pradana. Silahkan Bapak bisa on kamera terlebih dahulu apabila tidak terkendala perangkat atau jaringan. Ya, selamat malam untuk moderator dan Prof. Bambang. Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera. Enggak apa-apa, Bapak. Ya. Di sini penjelasan dari Prof. Bambang, terima kasih sangat menarik sekali. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk materi atau topik biologi, terutama di SMA, apa saja contoh lain selain sistem pencernaan, Prof, yang bisa diterapkan pembelajaran computational thinking ini? Atau adakah syarat atau karakteristik topik atau materi yang bisa kita terapkan computational thinking? Begitu, Prof. Bambang. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ilham Ya. Pradana atas pertanyaannya. Mungkin lagi ya, Prof, atau Ya, dijawab satu terlebih lagi, dahulu? mungkin satu lagi. Oke, mungkin ini pertanyaan di paling bawah di kolom chat dari Bapak Rifki. Kalau obat yang kita minum diserapnya sama di ileum juga. Oke. Baik, terima kasih Bapak Rifki. Oke, mungkin itu dulu Prof Ya, untuk pertanyaan. baik. Baik, saya akan coba jawab yang pertama dulu untuk dari Pak Ilham Pradana berkaitan dengan sistem ya. Sebenarnya hampir favorit saya kalau saya mau computational thinking itu karena memang biasanya agak perlu lebih. Jadi jam pertemuan biasanya kami rancang untuk beberapa sistem itu misalnya di sistem reproduksi misalnya itu juga merupakan objek yang saya favorit untuk computational thinking. Kenapa? Karena kompleksitas tadi ada kombinasi-kombinasi termasuk bagaimana kita harus memahamkan tentang proses ya berkaitan dengan fungsi tentang proses berkaitan dengan chemicals ya apalagi di fase embrionik eh, ketika dia mau berkembang seperti yang kemarin kita sampaikan juga ini merupakan objek yang menurut saya kemudian besok juga kita akan coba bahas insya Allah berkaitan dengan beberapa hal yang berbeda lebih pada apa bioprospeksi yang juga menjadi sesuatu yang menarik apabila kita bisa sajikan dalam computational thinking. Jadi banyak atau beberapa sistem di dalam tubuh kita yang kompleks itu ketika kita penyampaian dengan computational thinking itu menjadi menarik menurut saya. Begitu Bapak. Oke, baik. Iya, Terima oke, kasih baik, Prof ya, Bambang atas jawabannya. Seperti ya ya, Bapak Ilham, semoga ya. sudah terjawab ya Bapak. Kemudian yang dari Bantul, kebetulan tetangga ini. Mhm. Ya, jadi secara apa untuk penerapan, jadi alkohol ini bisa bisa terserap langsung pada bloodstream, jadi aliran darah atau pembuluh darah ya. Jadi di lambung bisa terjadi dan beberapa
autor, beberapa paper, beberapa teori menyampaikan bahwa sekitar 20% itu bisa terserap di lambung. Jadi bisa terjadi absorpsi langsung di lambung untuk alkohol. Gitu. Beberapa obat konon katanya juga bisa bloodstream ya. Jadi kami punya pengalaman vitamin A dalam bentuk aktif itu eh, kalau kita kebetulan kita cobakan pada beberapa hewan coba, pada ikan itu vitamin A itu cukup kita rendam di media karena ukuran molekulnya sangat kecil maka dia bisa langsung masuk ke dalam sel. Seperti itu gambarannya. Jadi di lambung bisa terjadi absorpsi. Hmm. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Ya. Silakan Bapak Ibu, mumpung masih ada Ini waktu. sudah ada pertanyaan. Ya, dari Ibu Sri Mulyani ya Bapak, Ya. mungkin langsung saya bacakan. Ya. Prof, kalau kita makan nasi goreng itu kan ada beberapa campuran jenis makanan. Apakah penyerapan nutrisi oleh sel tubuh itu langsung diserap sekaligus oleh sel tersebut atau masing-masing jenis makanan? Misal Ya. telur mengandung protein ini diserap oleh siapa dan seterusnya. Oke, Ya. pertanyaan luar biasa sekali nih dari Ya. Ibu Sri Mulyani. Ya. Baik. Jadi dalam tubuh kita sebenarnya dalam sistem pencernaan itu kalau kita lihat detail ya di struktur histologi dari intestin itu ada tonjolan yang biasa kita sebut sebagai kripte ya. Kemudian di dalam setiap kripte itu ada tonjolan lagi ya disebut sebagai villi. Kemudian masih ada tonjolan lagi disebut sebagai mikrofili. Jadi kalau konon ya kalau itu digelar ya dilebarkan itu lebih dari luas lapangan sepak bola ya. Jadi sekian meter persegi. Nah, di dalam fili itu kalau kita lihat strukturnya itu ada dua area atau dua bagian yang di tengahnya di bagian medula itu ada jadi di luar itu ada epitel, kemudian di dalam itu ada di dalam fili itu ada beberapa komponen salah satunya adalah limfatik. Jadi limfatik ini kalau ada lipid misalnya itu konon langsung diserapnya melalui itu. Jadi ada berbeda. Kemudian apakah langsung dimanfaatkan oleh sel? Jadi prosesnya ya prosesnya. Jadi sel itu kan ada di daerah perifer. Kemudian secara singkat ketika dia terserap ini penyerapan yang sesungguhnya atau penggunaan respirasi respirasi sel itu adalah yang sesungguhnya menggunakan untuk jadi ada siklus Krebs ada 4 itu ya glikolisis, siklus Krebs ya dan lain sebagainya. Jadi singkatnya seperti itu masing-masing akan mempunyai jalur yang misalnya tadi lipid yang berbeda dan lain sebagainya ya. Mengatakan. Jadi tapi dalam prosesnya itu akan di lambung tadi ada mechanical dan ada chemical digestion ya. Jadi nanti akan ada sortir istilahnya, sortir ya. Seperti itu. Kemudian Oke. saya baca langsung boleh biar waktunya Oke, ini. baik Ya. silakan, Prof. Ya dari Pak Sohibul Fajri ya, khususnya lidah ya. Terbagi 4 bagian rasa ya. Bagaimana kita harus menjelaskan terjadinya pedas ya, ya. Jadi ada katanya tidak hanya 4, tapi ada rasa kelima yaitu umami kalau nggak salah ya. Jadi tadi ada kuntum ya, ada kuntum perasa yang didesain. Jadi kuntum perasa itu kalau tidak salah ada 3 bentuk, yaitu circumvallata, terus fungiform dan satunya lagi saya agak lupa. Itu mempunyai komponen atau mempunyai komposisi yang berbeda dalam hal taste bud-nya ya. Kemudian yang kedua yang berbeda yang pernah kita lihat, saya pernah membuat sayatan histologisnya itu kuantitasnya juga berbeda. Jadi lidah ini mempunyai jenis kuntum perasa yang berbeda dan masing-masing area itu
populasinya berbeda. Nah, salah satu teori itu menyampaikan bahwa rasa itu bisa dikombinasi atau masing-masing meskipun dia tidak spesifik itu tetap bisa mensense atau jadi dalam bentuk blend apa ya, ketika dia menyentuh kuntum perasa ini atau menyentuh taste bud tadi, ini akan menghasilkan sensasi gitu. Jadi bisa combine, tidak betul-betul terpisah gitu ya. Tidak ada batas bahwa oh nanti pahit terus kemudian berhenti di situ, nggak terasa oleh yang lain. Kira-kira begitu, sehingga rasa-rasa yang lain itu kemudian bisa muncul ya. Nah, kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih Prof. Bambang atas tanggapannya. Silakan Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu, atau mungkin bisa sharing ya Prof. terkait dengan pengalaman Ya, Bapak Ibu. silahkan ya. Mungkin beberapa kasus di kelas atau monggo. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin saya saja ya Prof yang bertanya Ya, silakan. terkait dengan penyakit GERD atau yang asam lambung. Oke, Nah, ya. kenapa setiap orang itu ada yang memiliki penyakit asam lambung tersebut, tapi ada yang tidak seperti itu? Apakah itu juga termasuk Ya, faktor genetik atau karena memang kebiasaan pola makannya seperti itu, Prof? ya, jadi eh, asam lambung atau kalau GERD ya. Jadi GERD itu jadi di dalam esofagus itu kita mempunyai sphincter. Jadi salah satunya konon katanya LES, low esophageal sphincter ya. Lower esophageal sphincter kalau nggak salah. Jadi dia akan mencegah eh, jadi bentuk tabung, kemudian di lambung itu ada asam lambung ya. Nah, jadi dia diisolasi di situ saja. Di bawah sana juga ada sphincter. Jadi ada semacam keran ya. Nah, kalau keran ini menutup, maka asamnya tidak bisa kemana-mana. Maksudnya ya di lambung aja, istilahnya gampangnya gitu. Begitu kalau low esophageal sphincter, lower esophageal sphincter ya kalau nggak salah. Itu kalau dia agak loose, ya, maka ini bisa bocor naik ke atas. Reflux. Jadi nanti asam lambungnya ke atas, ke esofagus. Nah, kalau di lambung itu kan ada mukus tadi. Ada mukus ya. Kalau ada mukus, maka asam yang tadi yang pH-nya sangat tinggi, pH tinggi itu akan dinetralisir oleh bikarbonat yang ada pada mukus salah satunya. Nah, namun kalau dia naik ke esofagus, maka esofagus ini tidak didesain untuk tahan asam. Meskipun dia itu di bagian atas atau di epitelnya itu epitelium pipih berlapis ya. Nah, sehingga karena tidak ada lapisan mukus di situ yang bisa menetralisir pH, itu biasanya kemudian akan langsung berinteraksi dengan epitel dan kemudian bisa terjadi luka ya atau denudasi atau kerusakan epitel. Nah, otomatis kemudian ini akan kalau terjadi naik terus ya reflux terus ya nanti lama-lama akan terjadi kerusakan yang kronis ya atau kerusakan yang mulai menimbulkan gangguan yang tadi serius ya begitu.
Oke, baik Prof. Berarti kalau yang namanya GERD itu udah yang paling parah ya Prof? Dari antara Iya, mekanismenya seperti itu tadi bahwa sphincternya tidak apa ya, tidak bisa mengisolasi, tidak bisa menahan. Dia dia relaks ya, mungkin jadi harusnya nutup, dia relaks sehingga tadi reflux ke atas ya. Oke, baik. Terima kasih Prof Bambang. Silakan Bapak Ibu, mumpung masih ada sedikit waktu, atau sudah paham semua ini Bapak Ibu tentang sistem pencernaan. Mohon maaf karena waktu ya, jadi saya skip tapi monggo nanti kalau ada. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu. Sepertinya ini sudah paham semuanya ini Prof. Ya. Oke, baik. Sudah tidak ada yang bertanya Bapak Ibu. Oke, mungkin jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin sesi diskusi ini kami cukupkan ya Bapak Ibu untuk selanjutnya, atau mungkin ada tambahan dari Prof Bambang? Saya kira sampun sudah ya. Terima kasih. Oke, Ya. Oh oke, ya, kalau yang sorry, jadi salah satu tambahan untuk apa rasa pedas. Jadi ada beberapa bahan yang mengandung metabolit sekunder. Sebagai contoh kalau di kita itu cabai ya, cabai itu kapsain kalau nggak salah. Terus kemudian ada juga beberapa misalnya wasabi atau HR, horse peroksidase dan lain sebagainya itu juga mempunyai kalau berkaitan dengan lidah itu mempunyai kayak sensasi burning ya, apa panas pedas atau apa ya, panas pedas atau jadi tidak tadi ditanya tidak pahit atau tidak manis atau tidak asin. Jadi ada sensasi rasa lain yang burning atau tadi panas atau pedas dan lain sebagainya itu eh, apa ya, termasuk dalam kayak sensasi gitu. Jadi ada kapsein atau tadi di dalam wasabi atau eh, apa lobak putih dan lain sebagainya itu ada metabolit sekunder yang mempunyai sensasi untuk khusus tadi ya, semacam itu. oke, baik. Terima kasih Prof Bambang. Oke, Bapak Ya, Ibu, karena waktu juga sudah habis, maka sesi diskusi ini dicukupkan ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau itu didiskusikan. ada dari Pak Rifki ya, Pak ya. Oke, yang terakhir ini ya, Ya, Prof. Oke, eh, terkait dengan kalau asam lambung apa bisa diobati dengan minum air lemon? Oke, ini pertanyaan yang luar ya, biasa sekali nih, Prof. ya. Jadi pada prinsipnya asam lambung tadi kalau kita mempelajari atau melihat kinerja yang ada di yang ada di lapisan mukus ya. Jadi asam lambung itu ternyata secara biologis dinetralisir atau di apa diamankan, diproteksi dengan produk dari mukus sel yang mengandung salah satunya bikarbonat. Demikian juga dengan produk dari eksokrin pankreas atau sel-sel asinar ya. Nah, jadi produk yang jadi kalau kita kena asam lambung biasanya kita juga em, minum sementara langsung minum obat untuk MAH ya yang mengandung bikarbonat atau menetralisir asam lambung. Lemon itu katanya juga infonya itu juga mempunyai potensi untuk menurunkan atau menaikkan pH ya, menurunkan keasaman ya. Jadi, tapi eh, saya tidak tahu apakah efektif atau kekuatannya atau efektif atau hanya relieving atau mengurangi ya. Karena saya
bukan dokter, jadi saya tidak bisa memberi info yang detail. Namun konon beberapa minuman itu atau beberapa cairan itu bisa mengurangi keasaman yang itu bisa apa ya, ya mengurangi, bukan bukan menyembuhkan ya, mengurangi eh, keasaman yang ada di atau menurunkan simptom yang terjadi. Konon seperti itu. Beberapa orang percaya air kelapa, beberapa konon katanya menggunakan mentimun ya, dan beberapa menggunakan, bahkan ada yang menggunakan pisang ya kalau kena asam lambung, eh, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Bambang atas jawabannya. Seperti itu ya Bapak Rifki. Semoga sudah terjawab ya Bapak. Oke Bapak Ibu, karena waktu juga sudah habis, maka sesi diskusi dicukupkan ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Silahkan Bapak Ibu bisa on kamera terlebih dahulu. Oke, sudah ter... Silakan Bapak Ibu yang belum on kamera bisa on kamera terlebih dahulu. Oke, saya hitung ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Sekali lagi ya Bapak Ibu. 3, 2, 1.